Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rosdiwardana. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, kelas PJKR 24B. Di sini saya akan melanjutkan penugasan tugas video dari mata kuliah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita akan melanjutkan pada bab ketiga tentang definisi dan akidah Aswajah An-Nahdiyah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi dan akidah Aswajah An-Nahdiyah. Definisi Aswajah An-Nahdiyah adalah paham keagamaan yang dianut oleh warga Nahdlatul Ulama yang berakar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswajah adalah singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni kelompok umat Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta ulama-ulama yang lurus dari generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Secara garis besar, Aswajah An-Nahdiyah menekankan pada prinsip moderasi tawasud, keseimbangan tawasun, toleransi tasamuh, dan keadilan iktidal dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. NU mengembangkan Aswajah sebagai kerangka berpikir dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk akidah, fikih, dan tasawuf. Akidah Aswajah An-Nahdiyah. Dalam bidang akidah, Aswajah An-Nahdiyah mengikuti manhaj atau metode Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang merupakan tokoh utama dalam teologi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ciri-ciri akidah Aswajah An-Nahdiyah antara lain: yang pertama, menekankan akal dan dalil nakli secara seimbang. Aswajah menerima akal sebagai alat memahami wahyu, tetapi tetap menempatkan wahyu sebagai sumber utama. Yang kedua, menghindari sikap berlebihan, tidak ekstrim dalam memahami ayat, mutasyabihat, dan tidak gampang mengkafirkan sesama muslim. Dan yang ketiga, mempercayai rukun iman yang 6, yaitu iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir baik buruk dari Allah. Yang keempat, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya, mengimani 20 sifat wajib Allah yang dikenal melalui pendekatan ilmu kalam. Selanjutnya saya akan menjelaskan soalan yang berada di buku Aswajah. Soalannya adalah, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat dan tidak lebih dari itu? Pertanyaan ini menyentuh aspek penting dalam ilmu kalam, khususnya dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti yang diikuti oleh Aswajah An-Nahdiyah. Berikut penjelasannya. Mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk? Yang pertama, karena sifat-sifat ini merupakan fondasi bagi sifat-sifat lainnya. Para ulama kalam menyebut 20 sifat wajib Allah sebagai sifat-sifat induk karena mereka mencakup dan mewakili seluruh kesempurnaan Allah. Sifat lainnya tidak disebut secara eksplisit dapat dikembalikan dari 20 sifat ini. Artinya, jika tidak memahami 20 sifat ini, maka kita akan mampu memahami pula sifat-sifat yang lainnya secara konseptual. Contohnya, Allah bersifat hayat atau hidup, maka otomatis juga memiliki iradah atau kehendak, dan ilmu atau pengetahuan, karena makhluk hidup yang sempurna pasti memiliki kehendak dan memiliki ilmu. Allah memiliki sifat kudrah atau kuasa, maka secara logis dia juga maha menciptakan, maha memberi rezeki, dan lain-lain yang merupakan cabang dari kuasa itu sendiri. Mengapa para ulama merumuskannya menjadi 20 sifat dan tidak lebih dari itu? Yang pertama, untuk mempermudah pemahaman dan pengajaran. Dalam perkembangan awal ilmu kalam, khususnya oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, sifat-sifat Allah dirumuskan dan diklasifikasikan secara sistematis untuk menghindari kesesatan dalam pemahaman tentang Tuhan. Rumusan 20 sifat ini bukan membatasi sifat Allah, tetapi mengelompokkan sifat-sifat utama yang wajib diketahui oleh setiap muslim sebagai syarat
dasar dalam beriman secara sah dan rasional. Yang kedua, berdasarkan dalil akli dan nakli yang kuat. 20 sifat ini dibangun di atas dalil akal dan wahyu yang dapat digunakan untuk membantah paham-paham menyimpang seperti Mu'tazilah, Mu'jasimah, Jamiyah, dan lain-lain. Mereka merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum maupun kalangan intelektual. Yang ketiga, merupakan jumlah minimal bukan maksimal. Jumlah 20 sifat adalah jumlah minimal sifat yang wajib diketahui secara ijmal oleh setiap muslim. Bukan berarti hanya memiliki 20 sifat. Sifat-sifat lainnya yang lebih banyak seperti 99 Asmaul Husna atau sifat dalam hadis dan Al-Quran lainnya. Tetap diyakini hanya saja 20 sifat ini jadikan inti karena bersifat rasional, argumentatif, mudah dikasih dengan logika. Kesimpulannya, 20 sifat wajib Allah disebut sifat induk karena menjadi dasar dari sifat-sifat lain, dan semua sifat cabang dapat dijelaskan melalui sifat ini. Para ulama merumuskannya menjadi 20 sifat untuk keperluan edukasi, sistematisasi, dan perlawanan terhadap pemikiran sesat, bukan untuk membatasi sifat-sifat Allah. Ini adalah bagian dari manhaj Asy'ari Maturidi yang menyeimbangkan antara dalil nakli dan akli dalam memahami akidah. Ya, selanjutnya adalah 20 sifat wajib Allah beserta penjelasan singkat masing-masing sebagaimana dipahami dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sifat yang pertama adalah wujud atau ada. Allah itu ada dan keberadaannya bukan karena diciptakan. Mustahil Allah itu tidak ada. Dan yang kedua ada qidam atau terdahulu. Allah tidak bermulaan, ia ada sebelum segala sesuatu tanpa diawali oleh apapun. Dan yang ketiga adalah bakau atau kekal. Allah tidak berakhir, kekal selamanya. Mustahil Allah mengalami kemusnahan atau kematian. Dan yang keempat ada mukhlafatul lil hawadisi atau berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan segala sesuatu yang baru, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Dan yang kelima ada qiyamuhu binafsihi atau berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan apapun dan tidak tergantung pada makhluk. Ia berdiri dengan dirinya sendiri. Yang keenam ada wahdaniyah atau esa. Allah itu esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Tidak ada sekutu, bandingan, atau yang menyerupainya. Yang ketujuh ada kudrah atau kuasa. Allah memiliki kekuasaan yang mutlak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu sesuai kehendaknya. Yang ke-8 ada iradah atau kehendak. Allah memiliki kehendak untuk menentukan segala sesuatu terjadi atau tidak sesuai dengan kehendaknya. Dan yang ke-9 ada ilmu atau mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang nyata maupun tersembunyi tanpa ada batas dan kekurangan. Dan yang ke-10 ada hayat atau hidup. Allah maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, bukan seperti kehidupan makhluk. Dan yang ke-11 ada sama atau mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu tanpa alat dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang ke-12 ada basar atau melihat. Allah maha melihat segala sesuatu baik tampak maupun tersembunyi. Yang ke-13 ada kolam atau berbicara. Allah berbicara dengan kolam qadim sesuai dengan kemuliaannya. Dan yang ke-14 ada kaunuhu qadiran, yang berarti keberadaannya sebagai maha kuasa. Allah selalu dalam keadaan memiliki kekuasaan. Dan yang ke-15 ada kaunuhu muridan, yang berarti keberadaannya sebagai maha yang berkehendak. Allah selalu dalam keadaan memiliki kehendak. Dan yang ke-16 ada
kaunuhu aliman, keberadaannya sebagai yang maha mengetahui. Allah selalu dalam keadaan mengetahui segala sesuatu. Yang ke-17 ada kaunuhu hayan, keberadaannya sebagai yang maha hidup. Allah selalu dalam keadaan hidup. Yang ke-18 ada onuhu samian, yang keberadaannya sebagai maha mendengar. Allah selalu dalam keadaan mendengar. Yang ke-19 ada kaunuhu basiran, keberadaannya sebagai maha melihat. Allah selalu dalam keadaan melihat. Dan yang ke-20 kaunuhu mu'taliman, yang berarti keberadaannya sebagai maha berbicara. Allah selalu dalam keadaan berbicara sesuai dengan sifat kalamnya yang qadim. Dan itu adalah 20 sifat wajib bagi Allah. Dan catatan pentingnya, sifat 1-13 tadi disebut sifat ma'ani dan zatiyah, dan sifat 14-20 disebut sifat maknawiyah, yaitu konsekuensi dari sifat-sifat ma'ani. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang bab 3, tentang definisi dan akidah Aswajah Hanathiyah. Jika ada kurang lebihnya atau salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.